Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahalla nikah wa nanabu alaih wa harrama shifa wa awad alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun ittaqullah ولا تموتن فقال الله تعالى في آية الكريم بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبيد رسول الله اسقني شربة نجاة لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizul karim. Wa ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala aydan antal alim bil hal wa bi su'in fil ahwal wankihul ayyam wajjihni lil halal wa min صحبة سيدي ناجل يا ربي سلام على المرسلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث إذا الله رضي وصدق رسول الله الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاهدين yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat IG, sahabat Instagram, sahabat Facebook, sahabat YouTuber sedunia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat besertanya malaikat curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan makhluk salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita berikutnya kita mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini izinkan kami yang lagi belajar menyampaikan pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah kepada تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد hanya hikmah dalam sebab yang pertama pengertian dan hukum nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk asdar yang artinya
mengumpulkan atau menjodohkan. Selain itu nikah juga berarti tubuh. Menurut syara adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hal dan kewajiban antara kedua. Dan suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan suatu rumah tangga dan keturunan yang dilaksanakan ketentuan syariat. Pada dasar pernikahan sesuai dengan surah An-Nisa ayat 3 firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ankihu minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدور إذا سقت قلبا أناجيك bentuk perintah amar di dalamnya adalah maka kawinlah perempuan-perempuan yang kamu sukai. 2, 3 إلزم حبل الله من يستمسك يعصم الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه قريب adil para laki-laki. الشارد عنه غريب ناداك حبيبي ابن عبدي Tidaklah satu-satu saja ya. تسمعني رباه تدري خلجاتي Quran surah An-Nisa 3 firman Allah. لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذبول فهب لي رضاك وأنس اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول Ya masyarakat sebab wahai para pemuda, hai para pemuda, apabila di antara kamu mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin. Hai para pemuda, kalau kamu sudah mampu, sudah bisa mencari nafkah, ya, sudah bisa menggauli istrinya, sudah bisa memberikan apa orang Sunda mah awet para bancing sebel beredahar sing sebel imahan sing bagel sandang papan pangan yang sarean sing tidak reunung. Wahai apabila di antara kamu mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kematuan, ya. Lebih bagus menikah ya daripada wanita yang halal saja. Dan bangsa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Kalau tidak mampu, berpuasa saja, ya. Itu menjadi penjaga baginya. Puasa. Pemuda yang belum mampu biayai, yang tidak mampu memberikan makan, yang tidak mampu, ya. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa asna alaihi wa qala lakinni ana usolli wa ana muwasa wa samu qadiru fatajawajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa an nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Nabi SAW menjual atau memuji Allah dan menyanjungkan beliau, lalu bersabda, akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku berbuka, dan aku mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golongan. Jadi nikah itu sunat Nabi, bro. Sunat yang paling indah, enak. Diperintahkan kepada Nabi sunat. Kalau kamu tidak, kita tidak suka sunat Nabi, bukan umat.
diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Sedangkan hukum nikah dan ada 5. Ingat, ada 5 hukum. Jaiz boleh, ini asal hukum. Yang kedua sunat. Sunat itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariquhu wa la yu'aqabu tariquhu. Dilaksanakan mendapatkan pahala dan meninggalkan tidak mendapatkan siksa. Yang ketiga wajib. Wajib dilaksanakan mendapatkan pahala dan mendapatkan siksa. Buat wenang, siapa yang wenang? Jaiz wenang. Kalau hanya menikah lagi boleh wenang. Yang sudah kaya, yang sudah mapan, sandang, papan, pangan, ya jaiz wenang. Mau nikah silakan. Ada yang wajib, orang ada yang wajib nikahnya. Tadi sudah mobil sudah ada, rumah sudah ada, badannya sudah dewasa, sudah mampu membiayai, tidak nikah. Hukumnya orang tidak sunat. Yang ketiga wajib, gak ada sunat. Yang sunat tadi sunat. Yang sunat. Yang kedua wajib tadi sudah mampu tapi tidak nikah saja. Ya. Yang ketiga sunat. Kalau yang sunat adalah orang yang sudah mapan, ya, sedikit, kaleng dikit, sunat. Yang keempat makruh. Ya, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah, makruh. Tidak mampu memberi nafkah, makruh hukumnya. Wajib jadi orang tidak, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan, dan dikhawatirkan jerumus lebih perzinahan. Wajib jadi. Banyak yang suka kepada laki-laki tersebut atau perempuan tersebut. Kalau tidak nikah bisa berjerumus kepada perzinahan. Wajib hukumnya. Kalau sunat orang yang berkehendak serta cukup nafkah, sandang, pangan, dan lain-lain. Sunat tadi bagi orang yang mampu menafkahi. Yang kelima haram bagi orang yang berkehendak. Ada nikah haram bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Selama nanti kalau nikah saya akan hancurkan orang tersebut. Nah, haram hukumnya dengan niat nikah sama. Yang kedua rukun dan syarat nikah. Syarat nikah yang pertama rukun nikah, pengantin laki-laki, ya, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Ada 5. Ya. Yang B syarat-syarat nikah. Syarat-syarat pengantin laki-laki tidak dipaksa, terpaksa. Ya. Nikah jangan dipaksa. Harus betul turun ke siknek. Kenapa tongok kenana? Ia purun, ia daik didoakan kedua orang tuanya. Harus sama-sama suka. Yang kedua tidak dalam ihram haji atau umroh, lagi haji kawin, tidak boleh. Yang ketiga atau C, Islam apabila kawin dengan perempuan Islam, ya. Islam dengan Islam lagi. Yang kedua syarat-syarat pengantin perempuan, bukan perempuan yang dalam idah. Lagi idah cerai 100 hari itu kan idah, nikah lagi tidak boleh. Yang B tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, lagi nikah lagi, kecuali laki-laki. Perempuan nikah, ya, nikah lagi asal jadi poligami, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. D tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. E bukan perempuan musyrik. Musyrik wajib Islam. Maka bersyahadat dulu tadi. Kalau ada perkawinan kan asyhadu an la ilaha illallah. Rukun dan syarat nikah. Yang pertama tadi pengertian dan hukum nikah. Yang kedua rukun dan syarat nikah. Yang ketiga khitbah. Khitbah artinya pinangan, dipinang, yaitu melamar untuk menyatakan permintaan atau ajakan menginginkan perjodohan dan seorang laki-laki dan kepada orang yang perempuan calon istri. Hukum meminang adalah boleh atau mubah, ya, boleh-boleh saja, silakan meminang dulu. Dasar yang membolehkan adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wala junaha alaikum bima arrabtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi, yang artinya, dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan atau sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Quran surah Al-Baqarah 25. Ya, perempuan atau perempuan yang hukum istri atau yang bukan istri orang, bukan dalam iddah raji dan bukan pula dalam pinangan orang lain, boleh dipinang dengan sindiran atau terus terang. Lagi dipinang lagi nggak boleh. Satu, perempuan yang dalam iddah wafat boleh dipinang dengan sindiran, tetapi tidak boleh dengan terus terang. Kalaulah burung-burung ingin
meminang, bolehkah aku mengurus burung tersebut? Nah, itu dengan bahasa majazi. Yang kedua, perempuan beribadah tolak 3 atau bain kubro, ditolak wah itu kali kemana perlu di nikah deh. 3, perempuan yang beribadah karena tolak bain sughra atau karena sebab fasik ya. Sedangkan perempuan yang tidak boleh dipinang baik secara sindiran atau secara terang-terangan adalah perempuan istri orang lain. Dipinang lagi oleh haram. Sabda Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahqubu ahadukum ala hitbati akhihi hatta yatruka al-khatibu qablahu aw ya'zana lahu, muttafaq alaih. Janganlah salah seorang di antara kamu meminang atas pinangan saudara kecuali pinangan sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya, kecuali dipinang janjinya 3 bulan datang 6 bulan boleh dipinang lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika perempuan atau perempuan yang dipinang oleh lain tersebut menolaknya, maka bolehlah ia meminang perempuan tersebut. Dalam meminang atau menolak pinangan tersebut, pendapat diantaranya adalah jumhur ulama mengatakan bahwa boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Perempuan mah cukup tangannya dan wajah. Yang kedua, Abu Daud mengatakan boleh melihat ke seluruh tubuh. Imam Abu Hanifah dan bolehkah melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan. Abu Daud boleh, tapi dengan ibunya sendiri. Hukum boleh melihat calon mempelai tidak terbatas hanya pakailah laki-laki saja. Orang yang mempunyai boleh melihat laki-laki yang meminangnya untuk mendapatkan kesan bahwa laki-laki itu menarik bagi. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutnya, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Keduanya harus rela dan sama-sama suka untuk melangsungkan perkawinan. Karena kerelaan dan persetujuan tersebut tentunya harus didahului dengan adanya saling kenal, melihat dalam batas-batas yang dibolehkan dalam agama. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, an Jabir bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza khataba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a ay yanzura minha ila ma yad'u ila nikahiha wal yabqa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Boleh melihat tapi batas-batas kewajaran. Seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihatnya apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar supaya timbul dorongan yang lebih kuat, maka diperbolehkan melihat lebih dahulu calon istri yang akan dipinang. Boleh. Jadi menikah itu harus suka sama suka, ya, harus dicintai. Cinta cerita indah tapi nyata. Cinta itu ada dorongan rasa, karena bahwa laki-laki atau perempuan manusia itu oh malaikat tidak. Yang keempat, kafaah atau kupuarnya kesamaan atau kesetaraan. Maksud kafah dengan pernikahan ialah kesamaan kedudukan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya, meskipun tidak mutlak, namun lebih kurang ada titik persamaan antara kedua calon pengantin dalam segi nasabah, status sosial, agama, akhlak, dan harta kekayaan, dan demikianlah menurut pendapat sebagai ulama. Sedang menurut sebagai yang lain seperti ulama Malikiyah berpendapat bahwa kafah cukup diukur dengan ketaatan menjalankan agama atau akhlak. Jadi harus bobot, babat, bibit, bebetnya. Takutnya ada dusta di antara kita. Nabi Muhammad SAW, wa idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila datang kepadamu seorang meminang yang kamu ridai agamanya dan akhlaknya, terimalah pinangan itu dan kawinkanlah perempuan yang dipinang dengannya. Jika kamu tidak lakukan, tentu akan mendapat fitnah dari masyarakat dan kerusuhan yang luas. Hadis juga Tirmidzi. Jadi kalau kita sudah sayang, sudah kenal, tak kenal makanya tak sayang, ya, taruh tahabub, ya, boleh langsung kita pindah. Orang Islam kawin kalau tidak meminang berarti takutnya timbul fitnah.
Orang Islam kawin dengan orang yang bukan Islam dianggap bukan sekufu, yakni tidak sepadan dalam Al-Quran di ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala ammatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abadum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Quran surah Al-Baqarah 2:21. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman, dan sungguh budak beriman itu lebih baik daripada wanita tersebut musyrik sekalipun ia sangat menggiurkan kamu. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita mukmin kamu dengan pria musyrik lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun menggiurkan kamu. Mereka orang-orang yang musyrik itu mengajak ke neraka adalah mengajak kamu ke surga dan ampun dengan izinnya. Jadi laki-laki tidak boleh, laki-laki musyrik, perempuannya tidak musyrik. Laki-laki kafir, perempuannya muslim tidak boleh. Perempuannya kafir, laki-lakinya muslim tidak boleh. Harus sama-sama muslim. Wal muslimatin, ya. Musyrik dengan musyrik lagi, walaupun menggiurkan. Orang yang melakukan dosa besar seperti berzina juga dianggap tidak sekufu seimbang bila nikah dengan orang yang suci. Di sini az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya, Quran surah An-Nur ayat 3. Laki-laki yang berzina tidak boleh menikahi dengan siapapun kecuali dengan wanita yang berzina tersebut atau wanita musyrik, dan wanita yang berzina siapapun tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang menikahi diharamkan atas orang-orang yang musyrik. Jadi kafa'ah itu sepupu sepadan. Yang kelima, mahram. Ya, mahram artinya orang yang tidak halal dinikahi. Siapa? Ya, sebab-sebab yang membuat seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sebab pertalian darah. Saya punya anak itu disusui dengan teman kita. Nah, teman kita punya anak sudah gede mau nikah, haram kita satu susu. Yang kedua tadi anak perempuan termasuk cucu perempuan terus ke bawah. Anak perempuan termasuk cucu perempuan. Tahu? Yang ketiga saudara perempuan baik kandung, adik, lancek, ayah, tersebut cucu perempuan terus ke bawah. Saudara perempuan baik kandung ayah dan seibu. Anak ibu tidak boleh, anak bapak tidak boleh. Yang keempat saudara perempuan bapak bibi baik kandung sah atau seibu. Ya, bibi baik kandung saya atau seibu. Yang kelima sudah atau saudara perempuan ibu atau bibi baik kandung saya atau seibu. Anak perempuan saudara laki-laki sepupu. Anak perempuan saudara perempuan keponakan. Haram di sini ya. Firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul ukhti. Dan diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak-anakmu, ya, yang perempuan saudara-saudaranya yang perempuan, saudara-saudara baikmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Quran surah An-Nisa. Sebab pertalian semenda atau hubungan musyaharah, mereka adalah ibu istri, anak perempuan istri, ya, perempuan termasuk mertua, anak kembar atau anak perempuan istri, anak istri. Tiga, istri sudah dicampuri, bekas istri anak, bekas menantu perempuan dinikahi oleh bapaknya haram. Bekas istri bapak, bekas ibu tiri, ibu tiri ya ditinggal lagi sama anaknya haram. Bekas istri bapak, bekas ibu tiri haram. Ummahatukum nisaikum rabaikum, firman Allah, allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu
dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa jalailu abnaikum allazina min aslabikum. Dan diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu istrimu, mertua atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dan istri anak-anak istrimu dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri jadi anak tiri, nih kita nikah sama istri berarti janda, punya anak, ditikahi juga, kecuali belum dicampuri. Kalau sudah haram dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, ketika sudah cerai, ada anaknya, kawin ke anaknya, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan atasmu mengawini istri-istri anak kandungmu. Banyak anak kandung dinikah zaman sekarang udah kacau ya. Quran surah An-Nisa 23, haram. Firman Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahisatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan ditempuh. Bayangin, ayah menikahi istri tersebut dan dinikah lagi sama anaknya, haram, keji. Itu Quran surat An-Nisa 22. Jadi sebab pertalian susuan atau hubungan Allah, mereka adalah perempuan yang menyusui ibu susu, yang dua saudara perempuan susuan, baik saudara susuan kandung, saudara susuan seayah maupun saudara susuan seibu. Firman Allah, wa ummahatukum allati aradhanakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu yang menyusukan kamu dan saudara perempuan susuan. Quran surah An-Nisa 23. Selain itu, ibu susuan dan saudara perempuan suatu pertalian susuan. Makanya di sini haram, diharamkan karena susuan, semua yang diharamkan karena nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi selain mengakibatkan haramnya menikah dengan ibu susuan dan saudara perempuan susuan, pertalian susuan, juga mengakibatkan haramnya menikah dengan saudara perempuan ibu susuan kandung, seayah atau seibu. Yang kedua, saudara perempuan bapak susuan kandung atau seayah atau seibu. Bapak susuan adalah suami ibu susuan. Ketiga, ya mempunyai anak susuan. Yang ketiga, anak perempuan saudara perempuan susuan. Yang keempat, anak perempuan saudara laki-laki susuan. Yang kedua, sebab-sebab yang menjadikan haram sementara. Pertalian nikah. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitaba ajalah. Dan janganlah kamu berazam, bertekad hati untuk berakad nikah belum habis waktu. B. Sebab tolak bain kubro. Tolak bain kubro ialah tolak tiga. Tolak tiga langsung haram. Seorang laki-laki yang mutlak tiga istrinya, haram baginya menikahi dengan bekas istrinya selama istrinya itu belum kawin dengan laki-laki dan suami yang kedua itu telah tolaknya, ia boleh menikahi lagi dengan bekas istrinya itu apabila bekas istrinya itu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, suami kedua. Yang kedua telah dicampuri oleh suami kedua. Yang ketiga telah ditolak oleh suami kedua. Yang keempat telah habis masa iddah tolak suami kedua. Firman Allah, fa in talaqtaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjaha ghayrahu fa in talaqaha fala junaha alaihima ayataraja'a in dhanna ayyaqima hududallah. Kemudian jika suami menolaknya sudah tolak kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya bekas suami untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat hukum Allah. Quran surah Al-Baqarah 2. C. Sebab menghimpun dua orang perempuan bersaudara. Seorang laki-laki yang ada pertalian nikah dengan seorang perempuan termasuk dalam masa iddah tolak raj'i haram baginya menikahi dengan satu saudara perempuan istri baik kandung seayah
maupun seibu. Saudara perempuan ibu istri, bibi istrinya, baik kandung, seayah atau seibu dengan bapak istrinya. Saudara perempuan baik istri, bibi istri, baik kandang atau kandung, seayah atau seibu dengan bapak istrinya. Yang keempat, anak perempuan saudara perempuan istri, keponakan istrinya, baik kandung, seayah atau seibu. Yang kelima, anak perempuan saudara laki-laki, istri, keponakan istri, baik kandung, seayah atau seibu. Yang keenam, semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya, sebagaimana mahram persusuan haram dinikahi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wa anta jama'u bainal awfataini illa ma qad salafa." Dan diharamkan bagimu menghimpun dalam perkawinan dua saudara perempuan yang bersaudara, ya, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. D. Sebab menghimpun perempuan lebih dari 4 orang, seorang laki-laki yang beristri 4 orang haram menikahi lagi dengan perempuan lain. Fangkihu, di sini firman Allah surah An-Nisa ayat 3. Fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Perbedaan agama. Perempuan musyrik, perempuan muslimah haram dinikahi oleh laki-laki yang tidak beragama Islam. Yang keenam, wali dan saksi. Keduanya atau kedudukan wali. Kedudukan wali dalam pernikahan sangat penting. Akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali atau dari pihak perempuan dan 2 orang saksi yang adil. Rasulullah SAW, anak Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la nikah illa bi waliyin wa syahidan adlin. Wa Ahmad al-Baihaqi. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, tidak ada sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Sabda Rasulullah SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW, ayyu mamra'atin nakahas bi ghairi idnin waliyha fanikahuha batilun fa in daqala biha falahal mahru biha istaghalla min farjiha fa in istajaru fasul qanu waliyun man la waliyulahu. Akhrajahu arba'ah. Ahmad, Imam Nasai, Imam Al-Bukhari, Muslim, ya. Ahmad, jadi Al-Arba'ah itu adalah Imam Muslim, Imam Bukhari, Ahmad, dan Nasai, 4, ya, Arba'ah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, siapapun perempuan yang menikahi dengan tidak izin walinya, maka batal pernikahannya. Dan jika ia telah disebut atau disetujui, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Imam Ahmad kecuali Nasai dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim. B. Tingkat wali. Wali yang mengadakan nikah ada 2 macam. Wali yang kedua wali nasab, wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahinya, dan wali yang lebih dekat dengan perempuan disebut wali akrab. Wali yang di belakang dibilangnya dinamakan wali yang lebih jauh disebut wali ab'ad. Urutan wali tersebut adalah yang pertama ayah kandung wali, yang kedua kakek dari ayah, saudara laki-laki seayah seibu sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman saudara laki-laki bapak sekandung, paman saudara laki-laki bapak sebapak, anak laki-laki dari paman dari bapak sekandung, anak laki-laki dari paman dari bapak sebapak. 11 hakim. Jadi kalau sudah tidak ada berarti hakim. Menurut Imam Syafi'i, urutan tersebut adalah harus, artinya jika wali nomor 1 tidak ada, wali nomor 2 wali menjadi wali yang lebih dekat dengan jika wali nomor 2 tidak ada. Wali nomor 3 menjadi wali yang lebih dekat. Demikian seterusnya. Bahwa kepindahan dari akrab kepada wali abad itu bisa disebabkan wali akrab telah meninggal dunia. Yang C, wali muzbir. Wali muzbir yaitu wali yang berhak mengawini anak perempuannya yang sudah balik, berakal dan gadis untuk dinikahi dengan tiada meminta izin lebih dahulu kepada anak tersebut.
Berhubungan tersebut menurut Imam Syafi'i orang yang berhak menjadi wali mujbir adalah bapak kakak. Terus ke atas, perempuan yang boleh dinikahi dengan cara wali mujbir adalah perempuan yang belum sampai umur tamjiz, orang yang akalnya ya, dan orang yang kurang akalnya, dan kebolehan itu pun harus dengan syarat tidak ada permusuhan antara wali mujbir atau laki-laki yang akan dinikahi itu dengan anak gadis tersebut. Sekupu itu seimbang antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Calon suami itu mampu membayar mas kawin. Calon suami tidak punya cacat yang membahayakan pergaulan dengan dia seperti dua buta. Wali hakim. Fa in istajaru fasultanu waliyin man la waliyyalahu. Dan jika tersebut bertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang jadi walinya bagi orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Imam 4 kecuali Nasai dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim. Banyak lagi yang harus kita bahas tentang pernikahan. Di sini ada khutbah nikah, ada mahar mas kawin, ada walimah, ya. Ada lagi di sini ini tajarum tadi, wali sudah, masih banyak yang harus kita bahas tentang perkawinan. Khutbah nikah merupakan perbuatan mandubah atau sunnah. Yang ke-8 adalah mahar atau mas kawin. Mahar di sini wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian wajib. Ya, mahar. Yang ke-9 walimah. Walimah sunnah, ya. Tata cara. Yang ke-10 macam-macam pernikahan terlarang. Ada pernikahan terlarang. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah yang dilakukan seorang dengan tujuan semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu. Nikah mut'ah haram. Yang kedua, nikah sigor. Nikah sigor ialah wali menikahkan orang perempuan yang dibawa kekuasaannya kepada laki-laki tanpa mas kawin. Yang ketiga, nikah muhalil. Nikah muhalil ialah nikah yang dilakukan seorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya agar tolak bain dapat menikahi lagi juga. Ya, temenang ya. Kamu nikah anak saya, anak istri saya, karena saya akan nikah. Yang keempat, nikah antar agama, nikah silam haram. Yang kelima, nikah keadaan pergundingan. Nikah karena yaitu menikahi hanya sekedar menjadikan perempuan ini sebagai piaraan, haram, kayak burung saja ya. Yang ke-11, hak dalam kewajiban suami istri. Kewajiban bersama suami dan istri, ya, mewujudkan pergaulan yang serasi, menyayangi anak, memeliharanya, menghormati dan berbuat baik kepada keluarga. Yang kedua, kewajiban suami, di antaranya membayar mahar, menggauli istrinya secara ma'ruf dengan bagus, memimpin keluarga dan memberi bimbingan yang benar. Yang ketiga, kewajiban istri. Di antara kewajiban istri adalah taat dan patuh kepada suami. Dirasa tidak taat dan patuh kepada suami. Yang B, menjaga diri. Yang C, membantu suami dalam hal yang mampu. Yang keempat, nusuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami, keluar dari rumah, ya. Surat An-Nisa 34, wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Akan istri yang kamu ya, takut kedurhakaannya mereka, berilah nasihat dan berpisahlah, tirulah kamu keduanya dari mereka dan pukullah mereka. Itu setelah hormat. Kita bahas adalah tolak. Besok tentang tolak, ada juga di sini banyak yang masalahnya. Ada hulu, ya. Hulu ada tolak yang dijatuhkan suami karena memenuhi permintaan. Yang ke-14, asah. Yang ke-15, iddah. Yang ke-16,
النبض في قلبي وأنت النور في بصري وأنت اللحن في شفتي بوجهك الجلي كدري إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري ويبدأ وهدي الثاني ويزهو الغصن بالزهر إليك أعود يا أمي غدا أرتاح من سفري ويبدأ وهدي الثاني ويزهو الغصن بالزهر لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي mengucapkan Allahumma fiqh ila أشواقي وأرشف عطر